Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami mahasiswa dari Prodi Pendidikan IPS Angkatan 2022 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Baiklah, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Dewi Sindia Putri. Saya Abul Fahmi. Saya Era Yura. Saya Rangga Arya Persia. Baiklah Sobat Pendidikan, kami akan menyampaikan sebuah video pembelajaran terkait materi mobilitas sosial. Dan kami akan juga menyampaikan sebuah media ajar yang dapat dilakukan dan ditampilkan untuk peserta didik di akhir video nanti. Baiklah, mari kita saksikan. Sobat Pendidikan, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tentang mobilitas sosial. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama yaitu murid mampu mengidentifikasikan bentuk-bentuk mobilitas sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, murid mampu menganalisis faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Dan yang ketiga, murid mampu menunjukkan sikap kerjasama, sportivitas, dan tanggung jawab selama mengikuti pembelajaran sebagai wujud penerapan nilai-nilai sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Mobilitas sosial. Mobilitas sosial berasal dari bahasa Latin, yaitu mobilis, yang berarti mudah dipindahkan. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau kelompok ke status sosial yang lain dalam masyarakat. Mobilitas sosial merupakan seseorang yang mengalami perubahan kedudukan atau status sosial dari suatu lapisan ke lapisan lainnya, baik menjadi lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya, atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan. Contohnya, dari tukang pedagang ikan menjadi pedagang bakso, ataupun dari guru menjadi dosen. Selanjutnya, bentuk-bentuk mobilitas sosial. Mobilitas sosial dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu mobilitas sosial vertikal, yaitu perpindahan status sosial yang dimiliki seseorang atau kelompok ke status sosial lain yang tidak sederajat dari sebelumnya. Nah, perpindahan status sosial yang terjadi bisa menjadi lebih tinggi atau naik, dan juga bisa menjadi lebih rendah atau turun. Mobilitas sosial vertikal ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, mobilitas vertikal ke atas, dan yang kedua, mobilitas vertikal ke bawah. Nah, mobilitas vertikal ke atas terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang, misal dari karyawan menjadi bos. Kedua yaitu mobilitas vertikal ke bawah, yaitu mobilitas yang terjadi karena adanya penurunan status atau kedudukan seseorang, misal dari bos perusahaan menjadi pengangguran karena dipecat dari perusahaannya tersebut, sehingga mengalami penurunan dalam statusnya. Bentuk-bentuk mobilitas sosial yang kedua yaitu mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial horizontal yaitu perpindahan status sosial seseorang atau kelompok dalam lapisan sosial yang sama. Nah, dalam mobilitas horizontal tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang. Contohnya, dari guru matematika menjadi guru bahasa Inggris. Adapun contoh lainnya seperti pedagang sayur yang berpindah menjadi pedagang buah. Nah, mereka tidak mengalami perubahan dalam derajat kedudukan. Mereka hanya mengalami perpindahan pada bidang kerja mereka. Selanjutnya, faktor pendorong mobilitas sosial. Yang pertama, faktor individu. Sikap dan perilaku masing-masing individu seperti semangat dan usaha kerja keras dapat menentukan keberhasilan seseorang. Yang kedua, faktor sosial. Setiap manusia dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya saat dilahirkan. Tidak ada satupun manusia yang dapat memilih status sosial yang orang tuanya miliki. Dari faktor sosial tersebut dapat menjadi pendorong seseorang melakukan mobilitas sosial, yaitu memperbaiki status sosial yang telah mereka miliki agar menjadi lebih baik lagi. Faktor ekonomi.
yang dimana keadaan ekonomi dapat menjadi pendorong terjadinya mobilitas sosial. Dengan kondisi ekonomi yang baik, seseorang akan lebih mudah untuk memperoleh modal, pendidikan, dan juga kesempatan lainnya yang dapat mendorong mobilitas sosial. Faktor pendidikan. Orang yang memiliki pendidikan yang berkualitas akan lebih mudah melakukan mobilitas dengan bekal ilmu yang telah dia miliki. Di pendidikan yang berkualitas, seseorang dapat meningkatkan pendapatannya, penghasilan, pekerjaan, dan juga status sosial mereka. Selanjutnya, faktor penghambat mobilitas sosial dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kemiskinan, dan yang kedua, diskriminasi. Kemiskinan. Bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial merupakan hal yang sulit. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah, yang akibatnya tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan sangat terbatas. Selanjutnya, diskriminasi. Diskriminasi dapat mengakibatkan konflik dan dapat juga menghambat mobilitas sosial. Selanjutnya, saluran-saluran mobilitas sosial dibedakan menjadi 4. Yang pertama, pendidikan, yang kedua, organisasi politik, yang ketiga, organisasi ekonomi, dan yang keempat, organisasi militer. Selanjutnya, dampak positif mobilitas sosial. Yang pertama, memacu kerja keras. Yang kedua, memperbaiki taraf hidup. Dan yang ketiga, memperluas hubungan sosial. Selanjutnya, dampak negatif mobilitas sosial. Yang pertama, timbul kecemburuan sosial. Yang kedua, persaingan tidak sehat. Dan yang ketiga, munculnya kesenjangan sosial. Oke, selanjutnya kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, mobilitas sosial adalah perpindahan status seseorang atau kelompok dalam lapisan sosial masyarakat, baik ke tingkat yang lebih tinggi, lebih rendah, maupun ke posisi yang sejajar. Yang kedua, mobilitas sosial dipengaruhi oleh pendidikan, ekonomi, motivasi, serta kondisi sosial dan budaya masyarakat. Dan yang ketiga, mobilitas sosial dapat membawa dampak positif seperti memacu kerja keras dan memperbaiki taraf hidup. Namun juga terdapat dampak negatif seperti kecemburuan dan kesenjangan sosial. Oke, sobat pendidikan, kita sudah belajar mengenai mobilitas sosial, yang dimana kita sudah belajar mengenai definisinya, bentuk-bentuknya, salurannya, dampaknya, faktornya. Nah, sekarang kami akan memperkenalkan media ajar yang dapat teman-teman gunakan dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Kira-kira apa sih? Dadah! Iya. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas terkait mobilitas sosial vertikal. Seperti penjelasan sebelumnya bahwasanya mobilitas sosial vertikal itu terjadi karena ada kenaikan dan keturunan status sosial. Oke, untuk gambar yang pertama, jadi ada seorang pemuda yang menjadi seorang pengangguran karena dia belum mendapatkan kerja. Nah, dia akan menjadi seorang karyawan karena dia sudah berusaha mendapatkan pekerjaan. Karena dia memiliki kinerja yang bagus, dia akan menjadi seorang direktur. Oke, kalian bertanya-tanya nih, apa perbedaan gambar yang pertama dan gambar di sebelahnya atau gambar kedua? Untuk gambar kedua, ini merupakan mobilitas sosial vertikal yang terjadi antar generasi, di mana ada seorang petani, dia akan memiliki seorang anak. Anak ini melakukan belajar sehingga dia menjadi seorang perawat. Nah, seorang perawat ini dia akan memiliki anak lagi, sehingga yang menjadi seorang dokter yang paling atas. Itu terjadi karena antar generasi. Baiklah, yang kedua kita akan membahas terkait mobilitas sosial horizontal. Nah, teman-teman udah pada tahu kan mobilitas horizontal itu gimana? Mobilitas horizontal adalah sebuah perpindahan status sosial yang hanya berpindah tempatnya saja. Sebagai contoh, ini adalah kepala sekolah yang awalnya merupakan kepala sekolah kota A. Terus ia dipindahkan ke kepala sekolah B karena ada sesuatu alasan tertentu. Nah, bisa kita lihat bahwa status kepala sekolah akan tetap, yang hanya berpindah adalah tempat pekerjaannya. Oke.
Semoga dengan adanya media pembelajaran ini, kalian bisa mempelajari dan memahami terkait materi mobilitas sosial vertikal dan horizontal. Oke, sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Semoga kalian dapat memahami materi tentang mobilitas sosial dengan baik. Nah, ingat ya, belajar itu penting untuk masa depan kita semua. Seperti pepatah yang mengatakan, tutuplah ilmu sampai ke negeri Cina. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Tetap apa teman-teman? Semangat belajar! See you next time. Bye-bye.